Pernah kebayang nggak ada perusahaan yang labanya meroket, tapi analis malah bilang jual aja. Nah ini dia nih kasusnya PT Bangun Kosambi Sukses atau CBDK. Ceritanya tuh soal angka-angka yang kelihatannya keren banget, tapi di sisi lain beritanya, wah bikin was-was. Jadi CBDK ini bukan kaleng-kaleng ya. Mereka itu otaknya Central Business District PIK2. Ini proyek kota mandiri raksasa yang digadang-gadang jadi The New Jakarta City. Jadi kebayang kan, ini pemain kelas berat di dunia properti. Nah, ini dia nih misterinya. Laporan keuangannya, wih, ijo semua, kelihatan super sehat. Tapi kok sinyal dari pasar malah suruh kita hati-hati? Gimana ceritanya? Oke, yuk kita coba kupas tuntas bareng-bareng. Ada apa sebenarnya di balik CBDK ini? Oke, pertama-tama, buat ngerti seberapa kuatnya CBDK, kita nggak bisa lihat dia sendirian. Kita harus lihat siapa aja yang ada di belakangnya. Ini ekosistem raksasa loh. Jadi, CBDK ini nggak main solo, dia itu hasil kolaborasi antara dua raksasa bisnis Indonesia, Agung Sedayu Group punya Agung dan Salim Group. Nah, mereka ini dikendalikan sama PANI, dan CBDK jadi semacam ujung tombak mereka buat garap PIK2. Dan visinya ini nggak main-main loh. Mereka mau bangun kota pintar baru yang super terintegrasi, lokasinya strategis banget, nyambung ke Jakarta dan bandara. Nah, CBDK inilah yang jadi mesin utamanya, yang dikasih tugas buat mewujudkan mimpi besar itu. Oke, sekarang kita lihat sisi baiknya dulu ya. Sisi bullishnya. Sisi yang bikin investor senyum-senyum optimis. Dan percaya deh, angka-angkanya ini, wah ngomongnya kencang banget. Pertama, angka 74%. Gila kan, ini lonjakan laba bersih CBDK dari tahun ke tahun di kuartal 3 2025. Coba bayangin, pertumbuhan segini tuh bikin iri hampir semua perusahaan di industri manapun. Lanjut, ada angka 2,3 triliun. Ini pendapatan mereka cuma dalam 9 bulan pertama 2025. Angkanya bukan cuma naik 45% dari tahun lalu, tapi ini rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Keren banget. Dan mungkin ini yang paling penting, 705 hektar. Ini luasnya land bank atau cadangan lahan mereka. Tahu sendiri kan di bisnis properti, lahan itu ibarat nyawa. Ini bahan bakar yang bisa bikin mesin perusahaan terus jalan buat bertahun-tahun ke depan. Angka-angka tadi itu bukan cuma di atas kertas ya. Di baliknya ada aset-aset beneran yang nilainya tinggi banget. Kita ngomongin pusat konvensi raksasa Nice yang udah jalan. Ada Hotel Hilton yang lagi dibangun. Terus penjualan kafling komersial yang jadi sumber duit utamanya. Lengkap deh. Nah, kalau lihat data-data tadi, wajar dong kalau kita mikir, wah fundamentalnya sekuat ini, terus masalahnya di mana? Nah, disinilah ceritanya mulai jadi rumit. Kita masuk ke sisi lain dari koin ini. Yuk, kita balik koinnya. Sekarang kita lihat sisi bearishnya. Sisi di mana ada banyak tantangan besar yang sayangnya nggak kelihatan di laporan keuangan. Pukulan pertama datang dari pemerintah. Tiba-tiba aja, proyek Tropical Coastline PIK2, ini bagian penting banget dari pengembangan mereka, dihapus dari daftar proyek strategis nasional atau PSN. Wah, ini perubahan kebijakan yang signifikan banget. Terus apa sih pentingnya status PSN ini? Gampangnya gini, PSN itu kayak tiket VIP. Proyek yang dapat status ini bakal dapat banyak kemudahan dari negara. Izinnya dipercepat, birokrasinya dipangkas. Jadi kehilangan status ini artinya kehilangan banyak banget keuntungan. Masalah kedua, ini lebih pelik. Ada kontroversi soal lingkungan dan sosial yang namanya polemik pagar laut di Tangerang. Walaupun perusahaannya sendiri udah bilang nggak terlibat langsung, tapi isu ini tuh kayak bayangan yang terus ngikutin citra proyek PIK2. Kutipan dari Pak Said Didu ini ngejelasin banget betapa berharganya status PSN. Status itu bisa jadi semacam asuransi dari resiko sosial. Jadi, kaitan antara hilangnya PSN sama polemik ini jadi sorotan tajam. Nah, semua faktor yang tabrakan ini, laba bagus tapi isu jelek, akhirnya bikin pasar bingung. Dan kebingungan ini kelihatan banget dari sinyal para analis yang, wah beda 180 derajat. Dan ini dia, inti dilemanya. Di satu sisi, ada analis teknikal yang lihat tren harga jangka pendek. Mereka lihat momentumnya lagi jelek, jadi rekomendasinya sangat jual. Tapi, di sisi lain, analis fundamental yang ngebedah nilai aset perusahaan justru lihat potensi naiknya luar biasa. Dua kubu, dua pandangan yang benar-benar berlawanan. Coba kita lihat datanya deh. Valuasi CBDK emang lebih mahal dibanding pesaingnya. Artinya, pasar tahu ini barang bagus. Tapi, lihat deh potensi kenaikannya. Analis yang optimis ngelihat peluangnya jauh di atas rata-rata sektor.
Jadi intinya gini, pasar ngelihat ada risiko, tapi sebagian analis ngelihat imbalannya bisa berkali-kali lipat lebih besar. Jadi gimana nih cara kita nyimpulin semua info yang simpang siur ini? Oke, mari kita rangkum dilema yang harus dihadapi seorang investor kalau lihat saham ini. Jadi, di satu tangan kita punya mesin duit yang performanya luar biasa. Di tangan yang lain, ada resiko politik, sosial, dan sentimen pasar yang lagi jelek. Ini tuh skenario klasik banget. High risk, high reward. Pada akhirnya, pertanyaannya cuma satu. Apakah CBDK ini sebetulnya raksasa tidur yang nilainya diremehkan pasar karena terlalu fokus sama berita jelek? Atau ini taruhan yang terlalu berisiko, di mana masalah-masalah di luar laporan keuangan itu beneran bisa jadi batu sandungan buat masa depannya? Jawabannya, apapun itu, bakal jadi penentu nasib salah satu saham properti paling bikin heboh di Indonesia.